Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita bahas CPU cooler dengan harga golongan murah meriah mantap jiwa. Yang kali ini fan-nya udah ARGB, murah, cakep lagi. Siapa yang gak suka? Bini bos. Lah, diem-diem baik dong kalau mau beli alat komputer. Nah, sebelum kita bahas kemampuan CPU cooler satu ini buat mendinginkan suasana hati, prosesor ya, bantu channel saya berkembang lebih baik lagi ke depannya dengan cara tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Segotep Frozen Tower T6 Black dengan harga Rp280.000. Yang warna putih harganya Rp300.000. Dan harga ini semuanya harga promo. So kalau kedepannya naik, ya lagi-lagi jangan salahin saya dong. Garansi yang diberikan hingga 1 tahun dan rasanya kalian udah tahu ya kalau merek satu ini dipegang oleh S-Gear sebagai distributor resmi Segotep. Nah, CPU cooler ini pakai single tower dan udah 6 head pipe yang mana bisa dipasang di soket AMD AM4 dan AM5. Sedangkan Intel dari soket LGA 115XX 1200 dan 1700. Tinggi CPU cooler ini hanya 155 mm, yang berarti kompatibilitasnya cukup baik di semua casing murah sekalipun. Fan-nya sendiri udah ARGB sync ya, yang memastikan ketampanan di PC kalian nih setelah dipasang. Dan juga udah support PWM. Untuk kecepatan putar kipas cooler ini dari 800 hingga 1800 rpm dengan volume udara di angka 82,61 cubic feet per minute. Jenis bearing yang dipakai kipasnya yaitu mute hydraulic bearing. Dan cooler ini sendiri diklaim sanggup handle prosesor dengan TDP hingga 180 watt. Informasi di bagian dus depannya ini jelas banget ya, dari tampangnya, tipenya, jumlah head pipe, begitupun juga support PWM. Informasi lebih detailnya lagi ada di samping dus Segotep ini. Oke, langsung aja kita unboxing CPU cooler Segotep T6 ini. Kita keluarin dulu nih semua yang ada di dalam dusnya. Pertama dapat kipas, bentuknya biasa aja ya, dan LED-nya ini berasal dari bilah kipas yang warna putih ini. Di bagian ujung kipasnya nggak ada karet buat meredam getaran. Adanya malah di bagian belakang kipas. Kabel-kabel dari kipas ini sendiri udah black semua nih, dan ini kabel power 4 pin. Terus kabel ARGB yang udah cabang 2. Bagus sih cabang 2 gini dibandingkan yang single. Jadi bisa berbagi dengan part yang lain. Bentar, di samping bodi kipasnya ini saya kira bolong ya. Ternyata cuma motif doang nih, biar nggak kelihatan polos-polos banget. Oke, dapat satu bracket buat prosesor AMD. Dan satu bracket buat Intel, yang mana di dalamnya juga ada back panel. Dan back panelnya ini ternyata berbahan plastik keras ya. Ya sesuai harga sih, harga segini ngarepin besi. Terus dapat buku panduan instalasi. Cukup jelas sih panduan instalasi dari Segotep ini. Kemudian ada 4 baut pengunci bracket, 2 klip besi pemasangan kipas, dan 1 bungkus thermal grease. Yang mana ini sekali pakai aja sih thermal grease-nya. Dan beginilah bentuk single tower dari Segotep T6. Pada bagian fin atau sirip-siripnya ini nggak tajam-tajam banget ya dibandingkan yang adiknya yang harga 100 ribuan. Terus bagian atasnya ini polosan nih dengan merek Segotep. Coba deh dikasih cover, nggak polos gini, pasti lebih menarik. Kemudian 6 head pipe-nya ini bersentuhan langsung dengan prosesor pastinya. Oke, langsung aja kita pasang CPU cooler Segotep T6 ini. Di sini saya mencontohkan pemasangan CPU cooler ini di soket LGA 1700 dengan prosesor i5 13400F. Pertama kalian pasang terlebih dahulu 2 bracket Intel di dekat pure copper head pipe dengan memasang 4 baut pengunci pastinya. Ya, bisa dilihat di video gimana cara pasangnya. Siapin back panel yang mana bagian ujungnya udah disesuaikan dengan soket prosesor yang kita pakai nih. Contohnya bisa dilihat di video lagi ya. Kalau udah tinggal kalian masukin ke 4 lubang di motherboard. Biar nggak copot pas ditidurin casingnya, pakai lakban. Buat sementara waktu aja ya, ntar kalau udah kepasang tinggal dicopot. Lanjut kita pasang thermal grease atau pasta ke prosesor. Dan ini sekali pakai aja sih. Toh kalau ada lebih dikit juga, ntar kering ya. Mending ditumpahin aja semuanya, biar nggak mubazir. Dan silahkan pasang coolernya. Pastikan 4 baut pengunci cooler masuk ke 4 lubang baut yang ada di back panel.
Nah, sembari mengunci bautnya, saya sarankan banget buat menahan back panel di bagian belakang biar nggak copot. Ya, biar kata udah dikasih lakban, tetap pakai tangan dong buat nahan back panelnya. Kalau udah tinggal pemasangan kipas. Di sini saya langsung pasangkan 2 klip pengunci kipas biar nggak repot ya. Lanjut pasang power 4 pin ke motherboard. Dan cakepnya lagi, cooler ini nggak nabrak RAM sama sekali ya. Terakhir tinggal dipasang konektor ARGB-nya biar sync ke motherboard. Ini pas mau dipasang konektornya, pinnya bengkok lagi. Aduh, ya udah deh, kita lurusin dikit pinnya, baru pasang lagi. Dan beginilah nih tampang CPU cooler setelah dipasang dan dihidupkan. Simple ya, kelihatan cakep karena ketolong ARGB sync. Nggak kayak saudaranya yang lebih murah dan RGB-nya itu fix ya, nggak bisa diatur. Pastinya RGB dari Segotep T6 ini nggak ada masalah sama sekali dengan motherboard ASRock yang saya pakai. Oke, lanjut kita coba performa CPU cooler satu ini. Pertama saya siksa prosesornya pakai bogem. Ya enggak lah, itu namanya merusak. Maksudnya pakai aplikasi AIDA 64 dengan durasi kurang lebih 12 menit. Dan suhu maksimalnya hanya di angka 63 derajat Celcius. Cukup adem juga sih, mengingat ini prosesor i5 ya, bukan i3. Jadi wajar kalau performanya malah mirip dengan E4 yang pernah direview sebelumnya, karena masih pakai Core i3 Gen 12. Lanjut Benchmark Blender Open Data, yang mana suhunya naik dikit nih, dari 63 derajat Celcius jadi 65 derajat Celcius. Hasil yang sama juga didapatkan ketika menjalankan aplikasi Cinebench R23. Suhunya masih di angka 65 derajat Celcius. Dan untuk Cinebench R2024, suhunya naik lagi nih, dari 65 jadi 67 derajat Celcius. Dan suhu segini untuk prosesor sih masih tergolong adem ya. Toh kalian juga nggak bakal sering pakai prosesor PC dengan kondisi full load setiap saat. Kalau main game juga tergantung dari gamenya. Kesimpulannya, CPU cooler dengan harga Rp280.000 ini cukup bisa bikin adem prosesor Core i5 13400F. Harga murah tapi performa oke punya. Hanya saja suara yang dihasilkan fan CPU cooler ini cukup berasa ya pas kondisi full load, tapi nggak ganggu-ganggu banget ya. So, bagi kalian yang pengen CPU cooler murah udah ARGB tapi performa oke punya, Segotep T6 ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk dibeli. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan CPU cooler dari Segotep T6. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.